Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan tentang Capres-Cawapres setelah tadi siang menolak gugatan tentang usia, tetapi setelah itu keluar lagi putusan baru yang membolehkan usia di bawah 40 tahun menjadi Capres atau Cawapres dengan catatan tambahan pernah atau sedang menjabat jadi kepala daerah. Ini sungguh sebuah keputusan yang lucu, bin aneh, bin ajaib, bin tuolol. Saya harus bicara seperti itu. Kenapa? Karena putusan ini tidak jelas landasan berpikirnya apa. Putusan ini landasan hukumnya tidak jelas apa. Konstitusi kita pasal 6 tidak pernah mengatur tentang jabatan calon presiden atau calon wakil presiden maupun mengatur tentang usia, tetapi dinyatakan di sana diatur oleh undang-undang, dan undang-undang tidak mengaturnya. Yang diatur adalah tentang usia, sementara Mahkamah Konstitusi tidak berhak membuat aturan. Jadi ini adalah sebuah putusan yang saya pikir bahwa sengaja dibuat hanya untuk memuluskan calon tertentu. Jadi kita tidak heran kalau kemudian bermunculan tentang narasi-narasi yang negatif bahwa ini adalah Mahkamah Keluarga, tetapi saya ingin menyebutnya sekarang Mahkamah Kemungkaran, karena bangsa ini demokrasinya akan mungkar, bangsa ini akan kacau sistem demokrasinya, bangsa ini akan rusak tentang tata cara pembuatan undang-undang karena ulah hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang ngawur. Ini aneh, tidak boleh MK membuat aturan, karena bukan tugas MK membuat aturan. Mereka hanya bertugas menguji sebuah undang-undang apakah bertolak belakang, bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Ini adalah sebuah presiden buruk terhadap bangsa kita ke depan, bahwa dengan kondisi ini Mahkamah Konstitusi telah membuat kemungkaran bagi bangsa Indonesia. Ke depan Mahkamah Konstitusi yang akan datang mungkin akan terus membuat aturan-aturan sesuai selera mereka, sesuai kepentingan mereka, dan ini akan merusak bangsa kita. Sistem ketatanegaraan kita ke depan akan kacau balau dan rusak karena ulah Mahkamah Konstitusi di bawah pimpinan Anwar Usman yang ipar Pak Jokowi, paman dari Gibran. Mau kemana bangsa ini kalau seperti ini? Kemana nilai-nilai negarawan kita yang harus berpikir terhadap bangsa dan negara di samping kepentingan orang tertentu, keluarga tertentu? Sungguh sangat menyedihkan. Saya sangat prihatin dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Saya sangat sedih kalau kita punya hakim-hakim konstitusi yang ternyata menyimpang dari tupoksinya, melahirkan sebuah produk hukum yang tidak sesuai dengan tupoksinya. Apakah mungkin kalau kita mengambil langkah hukum terhadap hakim-hakim konstitusi ini bahwa mereka telah melanggar tupoksinya, melanggar undang-undang yang mengatur apa fungsi dari Mahkamah Konstitusi? Saya akan coba mengkajinya. Kalau memang ada upaya-upaya perbuatan melawan hukum atau upaya-upaya menyimpang dari undang-undang, kita akan mencoba mungkin mengkajinya, dan kalau perlu akan mengambil langkah hukum terkait ini, karena negara kita harus kita lindungi dari nafsu-nafsu syahwat politik hakim-hakim konstitusi atau hakim manapun yang ingin mengacaukan dan menciptakan kemungkaran bagi bangsa kita. Saya harus menyebut Mahkamah Konstitusi kali ini dengan Mahkamah Kemungkaran. Kalau teman-teman yang lain menyebut Mahkamah Keluarga, tapi saya menyebutnya Mahkamah Kemungkaran. Kemungkaran sistem demokrasi kita akan terjadi, dan bahayanya ke depan adalah hakim-hakim yang akan datang bisa melahirkan putusan-putusan yang menguntungkan dirinya, menguntungkan kelompoknya, menguntungkan keluarganya. Kacau kita berbangsa dan bernegara kalau seperti ini. Rusak sistem tata negara kita kalau seperti ini. Hancur kita sebagai bangsa kalau seperti ini. Tidak ada persoalan, kita suka Gibran, kita senang dengan gaya Gibran, tetapi kita ingin lebih mementingkan kepentingan politik bangsa daripada kepentingan politik pribadi. Kita ingin bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang sudah matang, kembali kepada cita-cita kemerdekaan kita. Tetapi kali ini benar-benar putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian dissenting opinion oleh Saldi Isra menunjukkan bahwa ada yang aneh dan janggal dari putusan yang telah diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang boleh tidaknya seorang capres-cawapres di bawah usia 40 tahun dengan catatan pernah atau sedang menjabat kepala daerah. Ini adalah putusan aneh, putusan janggal, putusan yang dibuat-buat untuk kepentingan politik tertentu. Saya menolak dan tidak menerima putusan ini. Saya menentang dan mengecam serta memberikan pernyataan yang cukup keras bahwa Mahkamah Konstitusi telah berubah menjadi Mahkamah Kemungkaran. Saya harap Anwar Usman dan hakim-hakim yang telah menyetujui itu
segeralah kalian keluar dari gedung MK supaya Mahkamah Konstitusi gedungnya bersih dari kepentingan politik liar yang telah terjadi di sana. Salam dari saya.